Okay, welcome, Sir Khalid. Let me to introduce myself. My name is Fahrian Syah Tarik. I'm from Mind Science. My name is 264124140001997. So, let me presenting my project with Indonesian. Jadi di sini langsung saja ya, Mister. Oke, di sini studi kelayakan proyek, analisis kelayakan bisnis rumput laut dengan melihat peluang keuntungan dan efisiensi operasional bagi investor. Oke, di sini kita ngelihat dari latar belakangnya terlebih dahulu. Kenapa saya memilih, bukan saya, maaf, kami memilih rumput laut menjadi proyek kami. Karena di sini rumput laut merupakan komoditas yang bagus, yang sangat dibutuhkan, serta banyak dibutuhkan baik di pasar dalam negeri maupun internasional, sehingga peluang pemasarannya masih sangat terbuka. Selain itu, produk rumput laut juga memiliki banyak kegunaan, sehingga tidak bergantung pada satu sektor industri saja. Jadi, rumput laut itu juga banyak dimanfaatkan di berbagai sektor seperti pangan, kosmetik, maupun farmasi. Hal ini juga membuat permintaan pasar relatif stabil. Rumput laut juga dapat dipanen dalam waktu sekitar 30 sampai 40 hari, sehingga perputaran modal juga lebih cepat dibandingkan banyak komoditas budidaya lainnya. Selain itu, kondisi geografis Indonesia juga sangat mendukung budidaya rumput laut, sehingga memiliki keuntungan kompetitif dibandingkan banyak negara lainnya. Lalu, kami juga sudah menganalisis masalah yang dihadapi sekarang, yaitu keterbatasan modal usaha. Karena banyak petani yang masih menggunakan modal pribadi, sehingga kapasitas produksi dan pengembangan usaha menjadi terbatas. Lalu, teknologi budidaya yang belum optimal, karena sebagian petani juga masih menggunakan metode konvensional atau tradisional, yang menyebabkan produktivitas belum maksimal. Lalu juga ada faktor risiko cuaca dan penyakit, seperti perubahan cuaca, serangan hama, dan penyakit masih menjadi faktor yang dapat menurunkan hasil produksi. Lalu yang terakhir ada fluktuasi harga pasar. Harga rumput laut dapat berubah mengikuti kondisi pasar, sehingga diperlukan strategi pengelolaan usaha yang baik. Nah, kami sudah memiliki solusinya. Di sini kami akan menggunakan metode horizontal net karena metode ini mampu melindungi rumput laut dari gangguan hama dan kotoran sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil panen. Lalu kami juga menawarkan metode off bottom karena metode ini sesuai untuk perairan dangkal dan dapat meningkatkan pertumbuhan rumput laut secara optimal. Selain itu, dengan metode-metode yang baik ini, jika tidak dibarengi dengan manajemen budidaya yang efisien juga percuma, sehingga dengan manajemen budidaya yang efisien atau penggunaan metode yang tepat akan mengurangi biaya operasional, sekaligus meningkatkan produktivitas usaha. Nah, di sini kami sudah menganalisis potensi keuntungannya dengan melihat studi kasus dari Kecamatan Saronggi. Di sini mereka mendapatkan pendapatan mencapai 77 juta rupiah per hektar karena metode ini mampu melindungi rumput laut dari gangguan hama dan kotoran sehingga meningkatkan kualitas hasil panen. Selain itu, mereka juga mendapatkan nilai R per C rasio sebesar 2,24. Karena setiap pengeluaran Rp1 itu mampu menghasilkan penerimaan sebesar 2,24 rupiah. Sehingga usaha ini dinilai sangat menguntungkan. Lalu harga jual aktual berada di atas titik impas. Kondisi ini menunjukkan usaha masih memperoleh keuntungan meskipun terjadi penurunan harga tertentu. Nah, terus kami juga udah melakukan analisis melalui kelayakan investasi menggunakan metode horizontal net. Di sini kami juga melihat NPV sebesar 342 juta rupiah. Di sini juga menunjukkan bahwa nilai NPV itu positif karena mampu menghasilkan keuntungan bersih selama masa investasi. Selain itu, kami juga akan mendapatkan IRR sebesar 25%
karena tingkat pengembalian investasi jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga sebesar 12,5%. Lalu juga akan mendapatkan payback period tuh di 3,9 tahun, yang dimana modal yang ditanamkan investor dapat kembali dalam waktu dari 4 tahun, kurang dari 4 tahun gitu. Karena kalau lebih dari 4 tahun itu hitungannya sudah lama. Lalu ada R Persi rasio 1,28. Nah, di sini kenapa di sini dilihat bahwa R Persi rasio itu 1,28, sedangkan di sini 2,24. Karena di sini kami menggunakan di kasus Kecamatan Saronggi, sedangkan di 1,28 ini kami menganalisis di wilayah Anda misal. Tapi tenang saja karena nilai ini masih menunjukkan bahwa penerimaan usaha masih lebih besar dibandingkan biaya yang akan dikeluarkan. Nah, lalu kita masuk ke efisiensi operasional. Kita lihat metode horizontal net ini memiliki keunggulan seperti apa aja. Nah, di sini metode horizontal net itu memiliki keunggulan yaitu perlindungan terhadap hama yang lebih baik. Karena horizontal net ini memiliki jaring yang dapat membantu mengurangi kerusakan tanaman akibat gangguan organisme pengganggu. Lalu juga dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja karena dengan proses budidaya menjadi lebih praktis sehingga biaya operasional dapat ditekan. Jadi kami lebih mementingkan metode yang modern gitu. Lalu kualitas hasil panen juga lebih terjaga karena rumput laut yang dihasilkan memiliki kualitas lebih baik sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nah, terus kami juga sudah menganalisis resikonya dan kami juga sudah memitigasinya seperti cuaca ekstrim. Kami telah meninjau dengan melalui pemilihan lokasi budidaya yang sesuai dan pemantauan kondisi perairan secara berkala. Lalu seperti penyakit dan hama, kami juga sudah melakukan pemeliharaan rutin serta penggunaan bibit yang berkualitas untuk mengurangi tingkat serangan. Lalu untuk fluktuasi harga, kami akan melakukan kerjasama dengan pembeli tetap dapat membantu menjaga stabilitas pemasaran hasil panen. Lalu dalam penurunan kualitas bibit, kami juga sudah menanggulanginya dengan menggunakan bibit unggul dan penggantian bibit secara berkala untuk menjaga produktivitasnya. Dan kami juga sudah melihat potensi proyek ini, yaitu pasar yang luas, karena permintaan rumput laut berasal dari berbagai sektor industri, sehingga peluang pemasarannya juga sangat besar. Lalu juga keuntungannya telah terbukti. Hasil menunjukkan nilai R per si rasio NPV dan IRR yang memenuhi kriteria kelayakan investasi. Lalu teknologi budidaya yang efisien. Dengan menggunakan metode modern, mampu meningkatkan hasil sekaligus menekan biaya operasional. Lalu yang terakhir itu resiko dapat dikelola. Jadi kami sudah menganalisis resiko-resiko utama, juga telah kami identifikasi, dan kami juga setelah itu menyediakan strategi mitigasi yang jelas gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah usaha budidaya rumput laut itu memiliki prospek pasar yang tinggi karena permintaan yang terus meningkat menjadikan rumput laut sebagai komoditas yang menjanjikan untuk jangka panjang. Lalu juga secara finansial sudah terbukti layak karena indikator investasi menunjukkan usaha mampu menghasilkan keuntungan yang menarik bagi investor. Lalu efisiensi operasional yang dapat ditingkatkan melalui teknologi budaya. Karena dengan menggunakan metode budidaya yang tepat, itu mampu meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksinya. Lalu proyek layak mendapatkan pendanaan. Kenapa proyek kami layak mendapatkan pendanaan? Karena kami juga sudah menganalisis berdasarkan dari berbagai penelitian dan studi kasus tadi, investasi pada budidaya rumput laut itu memiliki peluang keuntungan yang baik dengan tingkat resiko yang masih dapat dikelola. Ini mungkin untuk memperkuat Bapak biar Mister buat mensetujui proyek kami. Di sini ada 3 daftar pustaka yang kami analisis dan kami jadikan referensi dalam proyek ini. Mungkin cukup terima kasih Mister atas waktunya. Apabila Mister berkeinginan untuk bekerja sama dengan kami, mohon hubungi nomor di bawah kami ini atau akan kami kirimkan nanti via DM. Terima kasih. Mister, mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian informasi proyek kami. Jika ada yang ingin ditanya-tanyakan, silakan DM saya selaku perwakilan dari instansi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mister.